Om Swastiastu. Untuk hari ketiga MPLS di SMA 1 Amblapura tahun pelajaran 2021-2022, saya dari Wakasek bidang kurikulum akan mengisi berkaitan dengan pengenalan sekolah dari segi akademik. Nah, adapun dasar pelaksanaan kurikulum 2013 dari SD, SMP, SMA, dan SMK itu berdasarkan Permendikbud nomor 57, 58, 59, dan 60 tahun 2014. Untuk SMA khususnya adalah Permendikbud 59. Selanjutnya untuk sedikit mengenal apa itu kurikulum sebagai panduan atau pedoman bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Di sini pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut ada dua dimensi kita ketahui kurikulum itu. Yang pertama adalah memuat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan dimensi kedua itu adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan itu, di SMA 1 dalam mencapai tujuan pembelajaran itu mengandung ada visi, misi, dan tujuan. Nah, adapun misi terbaru yang digunakan oleh SMA 1 Amblapura dalam kurikulum 2013, visinya adalah terwujudnya profil Prajal Pancasila, unggul dalam prestasi, menguasai iptek, berlandaskan Tri Tekarana. Selanjutnya dari dimensi kedua yaitu cara belajar yang ditempuh oleh peserta didik. Kalau dalam kehidupan normal masih bisa siswa datang ke sekolah atau dengan tatap muka. Nah, tetapi dalam hubungan sekarang ini dengan situasi dan kondisi ini karena masih merebaknya penyebaran COVID-19 dengan berlakukan PPKM, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui berbagai aplikasi sehingga sementara siswa belajar dari rumah yang dikenal dengan BDR atau PJJ dengan secara online. Nah, itu mengawalinya. Selanjutnya secara materi pokok yang saya sampaikan berkenaan dengan kurikulum adalah yang pertama struktur kurikulum SMA, kedua kriteria ketuntasan minimal, yang ketiga tentang kenaikan kelas. Baiklah, kita mulai dari yang pertama dulu tentang struktur kurikulum yang nanti akan anak-anak dapatkan mata pelajaran apa saja yang ada di SMA, mungkin berbeda dengan yang ada di SMP, jenjangnya yang lebih tinggi SMA. Kemudian kita mulai dari mata pelajaran yang ada itu meliputi ada kelompok wajib A. Dari kelas 10 sampai kelas 12 itu beban daripada jamnya adalah 17 jam. Kelompok wajib B bebannya 7 jam. Peminatan kelas 10, 12, 11 dan 12 16 jam. Lintas minat atau dikenal pendalaman minat kelas 10 6 jam, 11 dan 12 4 jam. Muatan lokal. Pelajaran muatan lokal khusus di Bali itu adalah sesuai dengan Pergub bahasa Bali. Bebannya 2 jam, sehingga total keseluruhan kelas 10 44 jam per minggu, 11 dan 12 adalah 46. Nah, adapun rinciannya masing-masing kelompok mata pelajaran itu, mata pelajaran kelompok wajib A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, masing-masing dari kelas 10 dan 12 3 jam. PPKN atau dikenal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan 2 jam.
bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia semua kelas 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, kelompok wajib B terdiri seni budaya 2 jam, prakarya atau yang non PKWU 2 jam, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 3 jam. Sehingga total wajib A dan wajib B 24 jam. Selanjutnya untuk mata pelajaran peminatan atau yang sering disebut dengan penjurusan. Masing-masing peminatan matematika dan MIPA atau dengan MIPA terdiri mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Itu kelas 10-nya 3 jam, kelas 11, 12, 4 jam. Peminatan IPS atau yang kenal ilmu pengetahuan sosial terdiri dari pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kelas 10-nya masing-masing 3 jam, 11, 12, 4 jam. Peminatan bahasa dan budaya terdiri dari pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing itu di sini di SMA 1 Amlapura itu bahasa Jepang. Kemudian antropologi kelas 10 3 jam, kelas 11 12 masing-masing 4 jam. Nah, untuk selanjutnya lintas minat atau pengenalan minat, kelas 10 bisa memilih 2 lintas minat 6 jam, dan kelas 11 12 1 lintas minat 4 jam. Yang terakhir muatan lokal, yaitu bahasa Bali 2 jam. Nah, itu mata pelajaran yang nanti calon peserta didik baru yang nanti akan dapatkan di SMA. Kita lanjut tentang pilihan mata pelajaran lintas minat. Untuk di SMA, peserta didik kelas 10 peminatan MIPA memilih 2 pelajaran peminatan yang nanti dari bahasa dan IPS sebagai lintas minat. Peserta didik kelas 10 peminatan IPS memilih 2 mata pelajaran peminatan MIPA dan bahasa sebagai lintas minat. Peserta didik 10 peminatan bahasa memilih 2 mata pelajaran peminatan MIPA dan IPS sebagai mata pelajaran minat. Nah, 2 pilihan terbanyak tiap kelas menjadi mata pelajaran lintas minat untuk menentukannya yang disilakan di kelas bersangkutan atau berdasarkan ketersediaan guru pengajar mata pelajaran lintas minat. Peserta didik kelas 11 dan 12 melanjutkan 1 mata pelajaran lintas minat yang diikuti di kelas 10. Nah, khusus untuk di SMA 1 bagi kelas 10 atau yang baru, lintas minat yang memang 2 lintas minat tadi, lintas minat 1 sudah diwajibkan seluruh peserta didik untuk memilih ada lintas minat TIK atau informatika, yang lintas minat keduanya menjadi pilihan siswa atau berdasarkan ketersediaan guru pengajar mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kita lanjut mata pelajaran lintas minat yang ada. Peminatan matematika atau dan IPA atau MIPA yang ada adalah kimia, matematika, biologi, dan fisika. Masing-masing jamnya kelas 10-nya 3, kelas 12 4. Peminatan IPS atau sosial ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Jamnya kelas 10 3, 11 12 4. Peminatan bahasa dan bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Indonesia, dan antropologi kelas 10-nya 3 dan 11 12 4. Untuk sehingga total lintas minat yang proyek kelas 10-nya 6 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Selanjutnya untuk menentukan batas daripada nilai yang mau dicapai atau kompetensi masing-masing siswa dinyatakan bisa naik kelas atau tuntas dalam pembelajaran, itu adalah yang dikenal dengan KKM atau berdasarkan revisi kurikulum 2016 itu adalah KBM, ketuntasan belajar minimal.
Nah, di sini setiap mata pelajaran memiliki KKM tersendiri. Akan tetapi dari KKM itu dirata-ratakan, KKM tersebut menjadi KKM sekolah setiap semua mata pelajaran. Nah, khusus untuk SMA 1 KKM yang terbaru terakhir yang dibuat adalah KKM 75. Jadi batas nilai yang terendah harus dicapai oleh siswa untuk bisa dikatakan tuntas adalah 75 itu KKM sekolah. Jika ada siswa memperoleh nilai pengetahuan atau keterampilan lebih kecil dari KKM, dari 75, maka dinyatakan belum tuntas atau belum kompeten, sehingga berhak untuk mengikuti remedi sampai mendapat nilai sama dengan atau lebih dari KKM maksimum sebanyak 3 kali. Nah, dalam pelaksanaan remedi bisa pada saat pelajaran lanjutan atau mengambil waktu khusus sore di luar jam jadwal pelajaran sesuai kesepakatan dengan peserta remedi dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya masalah penilaian. Dalam aspek penilaian ini meliputi 3 ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, adapun penilaian sikap di sini meliputi ketakwaan, kejujuran, kepribadian, dan lainnya. Penilaian pengetahuan dalam cara penilaiannya adalah meliputi ada penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT. Dan PAT ini dilaksanakan pada saat kenaikan kelas. Penilaian keterampilan meliputi fisik dan cara berpikir. Untuk kenaikan kelas, ini diatur oleh sekolah, tapi mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan. Dan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester 2 atau semester 6. Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan pada semester 1 dan semester 2 yang rata-rata nilai semester 1 dan 2 mencapai KKM. Peserta didik dinyatakan naik kelas ke kelas berikutnya apabila yang bersangkutan memiliki mata pelajaran yang tidak mencapai rata-rata ketuntasan atau KKM semester 1 dan 2 maksimum 2 mata pelajaran baik ranah pengetahuan maupun keterampilan. Nilai sikap minimal baik. Ketiga, memiliki nilai ekstra semester 1 dan semester 2. Yang keempat, memiliki nilai ekstra pramuka minimal baik semester 1 dan 2. Dan yang penting adalah berkelakuan baik. Contoh, satu pelajaran semester 1 memperoleh nilai 70, dan semester 2 memperoleh nilai 72, maka rata-rata nilai 71 berarti jauh dari mencapai ketuntasan. Yang selanjutnya, suatu pelajaran semester 1 memperoleh nilai 74 dan semester 2 memperoleh nilai 76. Karena KKM-nya adalah 75, maka rata-ratanya 75. Berarti sudah mencapai ketuntasan sesuai dengan KKM. Jadi dinyatakan sudah bisa naik kelas. Demikian pemaparan yang sampaikan dari subkurikulum, yang dimana kurikulum di sini hal penting bagi siswa itu adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, cukup mungkin sampai di sini disampaikan. Kemudian di waktu selanjutnya dalam proses belajar kita akan banyak bertemu dan juga untuk anak-anak bisa belajar lebih banyak di tempat yaitu SMA 1 Amlapura. Maka saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Demikian pemaparan kurikulum SMA, sampai jumpa. Para peserta MPLS, setelah kalian
Menyimak materi tentang kurikulum, berikut gambaran umum pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Amlapura. Proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau online di SMA Negeri 1 Amlapura terintegrasi menggunakan sebuah web portal dengan alamat https://daring.seman1amlapura.sch.id. Berikut halaman depan web portal daring seman1amlapura.sch.id. Bagaimana untuk masuk sebagai siswa? Caranya adalah dengan klik menu masuk atau login pada web daring, kemudian masukkan NIS sebagai username dan password yang diberikan oleh operator sekolah. Apa saja yang terdapat dalam web daring Seman 1 Amlapura? Setelah login, maka akan terlihat seluruh mata pelajaran sesuai dengan tingkat kelas dan jurusan. Kalian dapat memilih mata pelajaran yang diikuti sesuai jadwal pelajaran. Berikut tampilan setelah login. Terdapat mata pelajaran sesuai dengan tingkat kelas dan jurusan. Kemudian klik mata pelajaran yang diikuti, maka akan tertera menu kegiatan pelajaran yang sudah diunggah oleh guru mata pelajaran masing-masing. Contoh tampilan web daring Semansa pada kegiatan Mapel Fisika kelas 11 yaitu sebagai berikut. Apa saja bentuk kegiatan materi, tugas, kuis, atau tes pada web daring Semansa? Bentuk kegiatan pada web daring Semansa bisa dalam bentuk kegiatan sinkronus dan asinkronus. Kegiatan sinkronus yaitu kegiatan berlangsung saat itu juga. Sedangkan kegiatan asinkronus yaitu kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan rentang waktu tertentu sesuai batas waktu yang ditentukan oleh guru. Kegiatan sinkronus meliputi video conference atau VCon menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet yang telah terintegrasi dengan web daring Semansa, live quiz atau live test menggunakan Kahoot ataupun Quizizz yang di link ke web daring Semansa, live streaming YouTube, live chat menggunakan WhatsApp atau Telegram, ataupun forum yang terdapat pada web daring Semansa. Kegiatan asinkronus meliputi mengunduh dan membaca modul, menyimak materi video YouTube, penugasan dengan rentang waktu tertentu, tes atau kuis dengan rentang waktu tertentu dalam bentuk kuis pada web daring, ataupun link melalui Google Form. Apakah yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam mengikuti pembelajaran daring? Yang pertama, siapkan diri agar sehat dan fresh atau segar dalam belajar daring. Yang kedua, siapkan tempat belajar yang nyaman di rumah beserta peralatan seperti komputer, laptop, HP, internet, alat tulis, buku penunjang, dan sebagainya. Setiap siswa wajib memiliki WhatsApp dan tergabung secara aktif dalam WhatsApp grup wali atau mata pelajaran. Setiap siswa wajib memiliki email aktif yang nanti diperlukan, misalnya dalam kegiatan VCon, tes, dan sebagainya. Setiap siswa wajib mengakses web daring.seman1amlapura.sch.id karena keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring dan pengumpulan tugas atau pengerjaan tes selalu terpantau melalui web tersebut yang dapat dilihat oleh guru maupun kepala sekolah. Bagi siswa yang mengalami kendala teknis maupun non-teknis dalam pembelajaran daring, bisa mengkonsultasikan kepada guru mapel, wali kelas, guru BK sesuai dengan hierarki permasalahan yang dialami. Demikianlah uraian materi tentang pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Amlapura. Selamat bergabung di pembelajaran daring SMA Negeri 1 Amlapura. Tetap sehat dan semangat!